Seorang ibu berani mengungkap kebenaran mengerikan tentang mantan suaminya yang dituduh melakukan tindakan tidak senonoh terhadap anak kandungnya. Meski tersembunyi di balik fitnah dan penolakan, keberanian seorang anak membuka pintu kasus memilukan yang memerlukan keadilan. Lantas, bagaimana sang ibu menghadapi tantangan ini dan berjuang untuk melindungi putrinya? Yuk kita bahas. Saya perkenalkan seorang wanita bernama Priska April yang berusia 25 tahun, bekerja sebagai makeup artis bersama adiknya, yang seorang selebgram. Pada tahun 2016, Priska bertemu dengan seorang pria bernama Teddy, yang berusia 27 tahun dan bekerja sebagai petugas pemadam kebakaran di Jakarta Timur. Mereka mulai berkomunikasi intensif dan memutuskan untuk berpacaran. Namun, seiring berjalannya waktu, sifat asli Teddy mulai terlihat. Teddy seringkali bersikap agresif terhadap Priska. Meskipun demikian, Priska tetap menerima semua sifat buruk Teddy karena rasa sayangnya. Mereka menikah pada bulan September tahun 2018 dan memiliki seorang anak perempuan bernama Si, yang kini berusia 5 tahun. Kebiasaan buruk Teddy, seperti sikap egoisnya, tidak berubah setelah pernikahan. Meskipun Priska tidak melaporkan perilaku buruk Teddy ke pihak kepolisian karena ingin mempertahankan hubungan mereka, hubungan rumah tangga mereka terus menunjukkan tanda-tanda keretakan. Salah satu masalah utamanya adalah masalah ekonomi, karena pendapatan Teddy tidak mencukupi kebutuhan keluarga. Akhirnya, Priska merasa tidak sanggup lagi menjalani hidup rumah tangga dengan Teddy. Mereka resmi bercerai pada bulan Agustus tahun 2019. Setelah perceraian, Si tinggal bersama ibunya di rumah orang tua Priska. Komunikasi antara Teddy dan Priska menjadi jarang setelah perceraian. Setelah lama tidak berkomunikasi atau bertemu, Teddy tiba-tiba menghubungi Priska untuk menanyakan kabar anak mereka, Si. Sejak saat itu, komunikasi antara mereka menjadi lebih sering dan dekat. Teddy bahkan mengajukan permohonan untuk kembali bersama dan berjanji untuk mengubah perilakunya yang buruk. Namun, Priska tetap ragu, terutama karena Teddy tidak pernah memberikan nafkah kepada Si sejak mereka bercerai. Pada pertengahan bulan Mei tahun 2023, Teddy mengunjungi rumah orang tua Priska dengan tujuan bertemu dengan Si. Teddy mengunjungi rumah mertua Priska, di mana saat itu hanya ada Priska dan Si. Teddy bertemu dan bermain dengan Si, sementara Priska berada di dalam kamar. Kemudian, Teddy memasuki kamar Priska dengan alasan ingin memberikan kunci rumah lama mereka. Namun, tiba-tiba Teddy mendorong Priska ke kasur. Lantas Teddy memaksa Priska untuk melakukan hubungan pegenceritan. Priska berusaha untuk menolak dan melawan, namun apa daya Priska kalah tenaga dan terjadilah pengenceritan. Setelahnya, Teddy pun bergegas pulang ke rumahnya sendiri. 3 hari setelah insiden di rumah mertua Priska, Priska mendapat kabar dari temannya bahwa Teddy sudah memiliki pacar baru. Mendengar kabar tersebut, Priska merasa sakit hati dan memutuskan untuk memblokir semua akses sosial media Teddy agar tidak bisa menghubunginya. Namun, pada tanggal 31 Januari tahun 2024, sekitar jam 1.30 dini hari, Priska menerima pesan dari nomor tidak dikenal yang ternyata berasal dari Teddy. Dalam pesan tersebut, Teddy mengucapkan selamat ulang tahun untuk Si dan mengirimkan voice note. Teddy juga menyatakan keinginannya untuk bertemu dengan Si dan meminta izin kepada Priska untuk menginap di rumahnya. Meskipun ragu, Priska akhirnya mengizinkan karena merasa kasihan melihat Si yang sudah hampir 1 tahun tidak bertemu dengan ayahnya. Pada jam 21, Teddy bertemu dengan Priska di depan minimarket. Sebelumnya, Priska telah memasang aplikasi pelacak pada ponsel Si untuk memantau keberadaan anaknya. Priska juga rutin melakukan video call dengan saya untuk menanyakan kegiatan Si selama berada di rumah Teddy. Kemudian, pada hari Minggu tanggal 4 Februari tahun 2024, Teddy menelepon ibunya meminta dijemput. Priska akhirnya menjemput Teddy pada sore hari sekitar jam 18 di sebuah SPBU di daerah Cilangkap, Jakarta Timur. Setelah masuk ke dalam mobil, Teddy tiba-tiba memeluk ibunya dengan erat sambil menangis dan mengatakan bahwa dia sangat merindukan ibunya. Awalnya, Priska mengira bahwa Teddy merasa kangen karena beberapa hari tidak bertemu. Selama perjalanan pulang,
Teddy mengeluh bahwa dia belum makan sejak siang dan bibirnya terlihat pucat. Priska memutuskan untuk mampir ke sebuah restoran untuk makan. Setelah makan, Priska mengganti pampers Si dan membawanya ke kamar mandi. Saat itulah, Priska terkejut melihat bintik-bintik merah pada paha Si. Kecurigaannya semakin bertambah ketika dia melihat Si menutup keintimannya sambil meringis kesakitan. Priska bertanya apa yang terjadi pada Si, namun dia hanya menjawab bahwa bagian itunya sakit. Merasa khawatir, Priska membawa Si ke klinik terdekat untuk diperiksa. Setelah pemeriksaan oleh dokter, Priska mendapatkan kabar yang membuatnya sangat terpukul. Dokter menyatakan bahwa luka pada Si disebabkan oleh gesekan dan menyarankan agar Si segera dibawa ke rumah sakit untuk ditangani oleh dokter spesialis anak. Karena sudah larut malam, Priska memutuskan untuk pulang ke rumah. Setibanya di rumah, Si masih merasakan nyeri dan menangis saat buang air kecil. Keesokan harinya, Priska membawa Si ke rumah sakit Murni ASI untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Setelah pemeriksaan di rumah sakit Murni ASI, Si dirujuk ke rumah sakit UNT untuk diperiksa oleh dokter spesialis obstetri dan ginekologi guna mengetahui jenis gesekan yang menyebabkan luka pada Si. Selain itu, rumah sakit juga menyarankan Priska untuk melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Priska kemudian pergi ke Polda Metro Jaya untuk melaporkan kejadian tersebut dan diarahkan untuk melakukan visum di Rumah Sakit Polri Kramat Jati pada hari yang sama. Pada malam harinya, Priska mencoba bertanya kepada Si apa yang dilakukan oleh Teddy saat Si menginap di rumahnya. Si menceritakan bahwa Teddy telah 4 kali memasukkan benda aneh berwarna hitam berbulu tuannya dan mengeluarkan cairan berwarna putih. Priska sangat terkejut dan syok mendengar pengakuan tersebut. Dia tidak menyangka bahwa Teddy bisa melakukan hal yang tidak wajar terhadap anak kandungnya sendiri. Selama beberapa kali percakapan, Si menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi setiap hari, tetapi Priska memastikan bahwa hal tersebut terjadi malam-malam. Priska juga meminta klarifikasi tentang berapa kali peristiwa tersebut terjadi, dan Si menjawab bahwa hal tersebut terjadi 4 kali. Meskipun hasil visum belum keluar setelah hampir 2 bulan, Priska merasa kecewa dengan kinerja polisi yang dianggapnya lamban menangani kasusnya. Namun, Teddy menjadi viral karena membantu seorang anak yang kepalanya tersangkut di dalam kaleng. Melihat berita tersebut yang sedang ramai dibicarakan, Priska merasa geram dan menuliskan komentar tentang perilaku menjijikkan yang dilakukan oleh mantan suaminya di kolom komentar. Komentar Priska di kolom berita tersebut mendapat banyak pertanyaan dari netizen. Akhirnya, Priska memutuskan untuk memposting video pengakuan Si tentang perlakuan tidak wajar yang diterimanya dari ayah kandungnya sendiri. Setelah video tersebut viral, penyelidikan pihak kepolisian berjalan cepat. Keesokan harinya, Priska dipanggil kembali ke Polda Metro Jaya untuk membawa Si ke dokter psikolog. Saat sesi tanya jawab dengan psikolog, Si tetap menjawab bahwa itunya dimasukkan benda berwarna hitam oleh ayahnya. Berdasarkan bukti-bukti yang ada, Teddy dipanggil oleh pihak kepolisian pada hari Kamis, tanggal 28 Maret tahun 2024. Dalam interogasi tersebut, Teddy membantah semua tuduhan yang diajukan oleh mantan istrinya. Teddy menyatakan bahwa tuduhan tersebut adalah fitnah dan bahkan mencemarkan nama baiknya serta institusi tempatnya bekerja. Teddy mengungkapkan rasa kecewanya terhadap tuduhan yang diajukan oleh mantan istrinya, menyebutnya sebagai fitnah yang sangat keji yang telah merusak harkat dan martabatnya. Teddy juga menegaskan bahwa dia sangat menyayangi putrinya dan tidak mungkin melakukan hal tersebut. Namun, Teddy tidak dapat membantah pengakuan yang diberikan oleh Si dan bukti-bukti yang telah ditemukan. Oleh karena itu, Teddy ditetapkan sebagai tersangka tentang perlindungan anak. Pasal tersebut menjeratnya atas tindakan pidana terhadap anak, dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Priska merasa kecewa dengan penanganan kasus ini, mengkritik bahwa setiap kasus harus viral terlebih dahulu baru mendapatkan tanggapan. Dia juga menyoroti kelalaian pihak kepolisian dalam menangani kasus ini dan meminta tindakan dari Propam jika ada kelalaian dalam penanganan kasus ini. Priska menganggap bahwa kasus seperti ini akan menjadi bahan olok-olok di penjara karena tidak ada akhlak. Seorang ayah yang seharusnya melindungi anaknya justru merusaknya. Pesan dari cerita ini adalah pentingnya mendengarkan dan mempercayai pengalaman anak dalam situasi yang mengkhawatirkan.
Selain itu, keberanian untuk melawan kejahatan terhadap anak harus didukung dengan tindakan konkret, termasuk melaporkan ke pihak berwenang. Perlindungan anak harus menjadi prioritas utama, dan penegakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu untuk mencegah tindakan yang merugikan anak. Keberanian dalam mengungkapkan kebenaran harus dihargai, meskipun itu memerlukan kesabaran dan perjuangan yang besar. Bagaimana menurut kalian? Apakah pantas seorang ayah kandung yang tega melakukan hal tersebut? Silahkan komen di bawah, serta jangan lupa like dan subscribe